Itu enak sih membuat. Halo guys, ketemu lagi sama gue Rizky dari JP Works. Udah lumayan berapa, ada kayak sempet ke-skip berapa lama nih gue nggak posting-posting tentang RC Drift. Nah hari ini gue balik lagi mau ngomongin tentang RC Drift. Cuman karena berapa banyak pertanyaan yang masuk juga di video-video gue yang sebelumnya, terutama pada yang untuk RC Drift untuk pemula. Nah hari ini gue akan lebih ngebahas untuk lebih spesifik eh gimana sih cara milih RC Drift untuk pemula tuh, kitnya harus seperti apa. Gitu. Nih sambil coba deh lu lihat, kalau misalnya memang RC Drift yang spesifikasinya untuk drift, nih di main ini bisa seperti ini. Nah, udah lo lihat kan tadi gimana kita main RC Drift, kita tandem, terus juga ada chain race juga, malah kadang-kadang kita juga ada event yang memang balap RC Drift. Itu biasanya sih kalau yang tahun kemarin ini karena ada pandemi, jadi itu benar-benar terbatas race yang ada. Itu jadi kemarin ini cuman sempat ada tuh RC Drift Prix ya waktu itu. Itu juga masih belum selesai, kita tunggu finalnya. Mudah-mudahan sih gue masih bisa masuk lagi di finalnya nanti. Nah, tadi kan lu udah lihat juga ya gimana kok gue ulang lagi. Tadi kan lu udah lihat ya videonya gimana. Nah, cuma sebelum gue masuk ke pembahasan RC Drift ini, kita lihat dulu yang satu ini mau lewat. Nah, balik lagi sama gue guys. Nah, jadi gini, sebenarnya untuk memilih RC yang memang dedikasinya untuk drift itu kita bisa ngelihat kok. Yang pertama, RC drift itu RWD alias 2WD, bukan bukan AWD atau 4 wheel drive atau 4WD. Karena kalau misalnya AWD, dulu memang kita masih bermain dengan AWD atau 4 wheel drive. Tapi sesuai dengan mengikuti perkembangan zaman yang sekarang kan makin mirip nih sama mobil aslinya. Jadi sekarang ini kita mainnya tuh RWD. AWD apakah masih bisa dimain? Bisa, tapi sekarang tuh udah nggak ada yang main AWD. Jadi nanti yang ada nggak bisa main bareng gitu kan. Jadi percuma juga gitu dibeli. Nah biasanya AWD itu sekarang dialihin untuk kita main rally gitu. Jadi untuk main di tanah itu juga seru kok. Seru banget pakai AWD main di tanah, masih bisa pakai gyro juga gitu. Jadi ada balapnya juga tuh RC Rally. Itu biasanya sih balapnya kalau untuk area mana Jakarta Tangerang itu ada di Cirende kalau nggak salah. Nah cuman itu mesti dicek lagi tuh masih ada apa nggak tuh. Karena terakhir gue denger katanya tracknya udah mau pindah atau diganti gitu kan. Diganti fungsi. Tapi kalau nggak salah udah ada track pengganti. Oke, balik lagi ke RC Drift. Nah sebenarnya paling gampang tuh gini. Ngeliatnya adalah eh, gimana ya? Sebenarnya bisa dilihat dari sudut beloknya. Nih ya, ini kayak di gambar ini nih. Nih lo lihat. Ini yang RC peruntukannya bukan drift, dia beloknya hanya segini. Tuh, kelihatan kan? Beloknya sedikit. Nah, itu banyak yang bilang, "Oh, bisa nih pakai buat drift." Tapi ini nggak bisa dipakai. Kalaupun misalnya bilang, "Oh ya, dimodif." Kalau misalnya kita hanya kebanyakan modif, kapan mau mainnya? Itu kan, sedangkan RC drift itu yang diperluin itu adalah latihan dan latihan. Setting oke. Setting itu memang juga harus benar. Tapi selain setting, ya hal terpenting juga itu adalah latihan. Latihan jari, latihan throttle, latihan untuk steeringnya gimana, harusnya belok-beloknya gimana. Nah itu mungkin nanti akan gue bahas lagi di video-video yang berikutnya. Nah yang ini adalah memang peruntukannya adalah untuk RC drift nih, gitu kan. Jadi bisa dilihat tuh beloknya patah banget kan dia. Nah jadi kayak gitu. Nah dari hasil kayak begini nih, jadi apa sih harusnya kita seperti apa? Oke, di sini ada beberapa merek yang biasa umum dipakai di Indonesia.
yang gue tahu itu adalah yang pertama masih nomor satu itu adalah kit Yokomo. Tapi kalau misalnya untuk yang pemula itu mungkin bisa mengambil itu adalah Yokomo YD2E atau YD2 Basic. Itu harganya masih cukup rendah ya, masih di harga berapa ya? Itu kalau nggak salah masih di harga di bawah 2 juta kit only. Itu jadi bahannya plastik. Benar-benar semuanya full plastik. Terus ada lagi kit itu untuk yang harga-harga segitu itu adalah bisa juga pakai Sakura D5. Sakura D5 itu juga harganya range-nya itu terakhir itu masih di 1,5 tuh harganya. Nah, terus ada juga bisa juga pakai MST, RMX karena juga ada kemarin tuh ada yang nanya sama gue di video gue sebelumnya, ada yang nanya nih, kalau misalnya gue mau beli yang RTR, sebenarnya RC Drift itu paling gak enak kalau beli RTR. Kenapa? Karena RTR itu setelah kita beli RTR itu tetap masih banyak lagi yang harus kita build lagi. Nah terus, nah gimana kalau mau belinya RTR? Oke, kalau untuk mau beli RTR bisa beli MST. MST itu yang RTR-nya itu ya paling nanti kita tinggal mesti ada yang dirubah sih, ada mesti upgrade TXRX. TXRX itu bahasa umumnya adalah radio kontrol atau orang banyak bilang remote-nya. Nah seperti itu. Jadi itu ada 3 merek yang bisa dipakai untuk di Indonesia. Indonesia itu ada Yokomo YD2, terus ada Sakura D5. Ini kita ngomongin yang pemula ya, yang harganya masih di bawah 3 juta deh. Terus ada lagi satu lagi MST. Nah itu merek-merek yang bisa dipakai. Nah sekarang kitnya udah ada nih. Terus apakah bisa langsung main? Belum tentu, karena semua orang itu punya kemampuan jari, kemampuan tangan yang berbeda-beda. Nah sekarang gimana? Ya udah kita banyak latihan aja, latihan sama settingnya dibenerin. Dengan setting yang benar dan kita misalnya udah dapat settingan enak, jangan dirubah-rubah dulu. Kita pakai dulu untuk latihan sampai kita nguasain kit itu. Baru kalau misalnya mau ngerubah untuk bisa, oh gue pengen kit gue bisa lebih, angle bisa lebih gede lagi, atau kit gue bisa speednya bisa lebih kencang. Itu nanti setelah lu lancar, pada saat memang udah lancar mainin untuk RC Drift. Kayaknya sih itu aja ya untuk tips yang untuknya orang-orang yang mau cari kit RC Drift pertama kali. Semoga video ini bisa ngebantu lo semua, lo dan teman-teman lo yang mau main RC Drift. Yuk kita bareng-bareng gitu. Dan kalau misalnya memang mau kita mau ngobrol, mau istilahnya mau kopdar nih, lo tulis aja komen, nanti gue balas gue biasa mainnya di mana gitu. Biasanya sih gue main paling sering gue main di Blok M. Paling sering itu di Blok M Square di lantai 3A. Lantai 3. Itu di situ ada track RC, atau bisa juga gue main ke Kelapa, apa namanya tuh? Pondok Kelapa, sorry. Di Pondok Kelapa juga ada di situ, terus di Bogor juga ada. Nah, untuk memang kalau misalnya ada yang mau nanya track RC Drift tuh di mana aja, silahkan tulis di komen. Nanti gue balas dengan alamat-alamat lengkapnya, di mana aja tracknya. Dan oh ya guys, jangan lupa untuk like, subscribe, sama share kalau misalnya emang ini berguna video dan bisa ngebantu lo atau temen lo yang memang lagi cari kit RC Drift. Monggo untuk di share di sosmed lo. Itu semuanya gratis. Terus sama jangan lupa lo klik tuh tanda notification atau tanda bell yang ada di bawah, itu untuk supaya lu jadi orang pertama yang tahu pada saat gue ada video-video baru. Oke, thank you guys.